Recording in Halo progress. teman-teman semua, kembali lagi bersama aku Hanif. Pada kesempatan kali ini, aku akan membahas materi COA dari bab 1 sampai ke bab 8. Karena seperti yang kita tahu, besok kita bakal ujian kan. Nah, semoga dengan video ini kita bisa sama-sama mendapatkan hasil yang terbaik buat di ujian besok hari. Nah, gak usah berlama-lama, kita bakal membahas materi dari bab 1 sampai bab 8. Nah, tapi karena sepertinya tahu dari bab 1, bab 2 ini hanya teori-teori teman-teman. Kebanyakan dari kuisnya terus juga materinya belum ada mengenai perhitungan. Jadi, aku rasa kalian pasti bisa jika mempelajari PPT-nya. Karena itu versi teori-teori yang bisa kalian pelajari sendiri. Nah, oleh karena itu, aku mungkin akan langsung ke pembahasan kuis ketiga ya, teman-teman. Karena aku lihat di sini ada sedikit yang harus dijelasin gitu kan. Oke, kita langsung aja di sini. Misalnya gini nomor satu, teman-teman. eh, Terdapat sebuah komputer yang punya lebar busnya 34 bit. Nah, terus ditanya berapa gigabyte sih memori maksimum yang dapat dipasang pada komputer ini gitu kan. Nah, untuk melakukan perhitungan ini kita bisa lihat ini nih lebar busnya gitu kan. Di sini lebar busnya 34 bit, teman-teman. Jadi buat mencari memori maksimum dari sebuah komputer ini, kita bisa menggunakan rumus 2 dipangkatkan sama lebar busnya, di mana pada lebar busnya ini adalah 34 bit, teman-teman. 34 bit. Nah, tapi karena yang diminta berupa dalam gigabyte, kita harus ubah dulu nih, teman-teman. 34 kan giga itu pangkat 30 kan, teman-teman. Artinya kita bisa ubah 2 pangkat 34 ini menjadi 2 pangkat 30 dikali sama 2 pangkat 4, teman-teman. Artinya 30 ini kan giga ya, teman-teman. Artinya kita bisa tulis 2 pangkat 4 ininya berubah jadi giga, teman-teman. 22 pangkat 4 giga. Berapa? 16 giga, teman-teman. Nah, mungkin ini sekedar info ya, teman-teman, dan mungkin kalau teman-teman dan teman-teman pasti udah tahu juga sih, karena kayak 2 pangkat 10 itu kilo, 2 pangkat 20 itu kalau dikonversikan jadi mega, 2 pangkat 30 itu giga, 2 pangkat 40 itu tera ya, teman-teman. Jadi buat mengkonversikan kita bisa menggunakan persamaan ini gitu ya, teman-teman. Oke, kita bakal hapus. Nah, untuk nomor 2, terdapat bus data yang membutuhkan waktu 50 milisecond dalam mentransfer data H. Dalam satu kali transfer dibutuhkan waktu 5 milisecond. Berapa kali bus data melakukan transfer untuk mengirimkan data H? Nah, karena kita bisa lihat kan sini, teman-teman, bus data A membutuhkan waktu 50 milisecond. Kita harus buat pernyataan dulu ya, 50 milisecond. Dalam sekali transfer, 5 milisecond. Artinya kita tinggal membaginya aja, teman-teman. Karena tanya berapa kali bus data melakukan transfer untuk mengirimkan data H. Artinya kita tinggal bagi aja data A sama satu kali transfer. Artinya
50 dibagi 5 artinya 10 milisecond. Oke, kita lanjut. Nah, mungkin aku bakal sedikit jelasin yang gambar ini, karena tentu kita bakal bingung kan teman-teman, ini maksud gambarnya gimana sih gitu kan. Kayak apa sih itu IRDY, apa itu TRDY gitu kan. Nah, jadi ini adalah sebuah gambar dari timing diagram proses gitu teman-teman di dalam proses bus yang menggunakan jenis PCI kalau teman-teman tahu. Nah, ditanya kapan sih data berhasil dibaca gitu kan. Perlu diingat, untuk menentukan apakah datanya ini bisa dibaca atau enggak, itu kita harus melihat dari dua dua bagian teman-teman. Yang pertama adalah IRDY dan TRDY, di mana hal inilah yang menentukan apakah suatu data itu bisa dibaca atau enggak gitu kan. IRDY itu buat memastikan apakah datanya ini udah bisa dibaca, TRDY itu gini gini. Kita bakal sharing PPT-nya gitu biar kalian ada gambaran gitu juga. Nah, apakah sudah terlihat teman-teman? Oke. Nah, dari soal tadi kan sama aja bentuknya nih teman-teman. Soal yang tadi itu gambar dari yang ini gitu. Nah, IRDY ini dari CPU, memori, TRDY gitu kan. Nah, kalau TRDY ini untuk memastikan apakah datanya itu valid atau enggak gitu teman-teman. Bisa dilihat dari kan ini kan F2 gitu ya teman-teman. F2. Terus di sini H1. Nah, F2 ini akan tadi mana F2 data kirim sinyal data valid di database. Kenapa pada F2 ini mengirim sinyal bahwa data itu valid? Karena kan ini apa ya? Aktif high gitu. Dari aktif high terus dia kalau turun artinya dia bisa dibaca. Artinya dari sini dari garis yang ini dia belum bisa dibaca teman-teman, datanya itu belum valid gitu. Tapi ketika dia turun di satu ini arti dia bakal menunjukkan bahwa datanya valid. Terus dari F lagi ini belum valid. Terus di F2 ini bakal menunjukkan lagi bahwa eh, valid gitu datanya teman-teman. Nah, terus juga dari IRD, kalau IRD yaitu untuk apakah datanya itu siap dibaca atau enggak teman-teman. Dari pernyataan misalnya C2 sini kan. Kirim sinyal siap baca data. Kenapa C2 itu mengirim sinyal siap baca data? Karena seperti yang aku bilang sebelumnya, ini kan berasalnya dari aktif high kan teman-teman. Nah, terus dia bakal turun sini teman-teman. Kalau turun kan aktif high, terus ke aktif low gitu. Jadi kalau aktif high dia tuh datanya belum nggak bisa dibaca teman-teman. Tapi ketika aktif low dia baru mengirimkan sinyal bahwa itu siap dibaca gitu teman-teman. Ini maksudnya kayak gimana ya? Kalau dia turun, artinya dia tuh baru siap gitu, baru bisa. Kalau dia lagi di atas, gitu nggak bisa gitu. Terus C2, terus di gain ya. Misal kita lihat, G ini artinya kan, ayo tebak teman-teman. Kalau dia di G ini, datanya siap dibaca atau enggak? Ayo tebak. Nah, jawabannya adalah tidak bisa. Coba kita lihat ya, di G. Tidak siap terima data, karena dia naik lagi teman-teman. Artinya dia aktif high kan teman-teman. Nah, baru di H1 dia baru turun lagi. Artinya baru dia baru siap dibaca. Aku ulangin lagi.
IRDY itu buat mengirimkan sinyal siap baca data, yang TRDY untuk memvalidasi apakah datanya ini valid atau enggak. Ketika valid baru bisa dibaca. Oke, kita lanjut ke soal yang tadi. Artinya kapan sih datanya ini berhasil dibaca kan teman-teman? Datanya ini berhasil dibaca adalah ketika sinyal IRDY dan sinyal TRDY keduanya aktif teman-teman. Jadi untuk membaca data, dua sinyal inilah yang menentukan apakah datanya ini bisa dibaca atau enggak gitu. Karena seperti yang aku bilang sebelumnya. Nah, nomor 6 gitu ya teman-teman. Mengenai tentang cycle stealing. Kalian tentu sudah nggak asing lagi kan terkait cycle stealing ini. Cycle stealing ini biasanya terjadi di DMA gitu ya teman-teman. Dan dia mencuri gitu. Mencuri dari CPU gitu. Nah, tapi kapan dia tuh nggak bisa mencuri data terus-terusan gitu teman-teman. Dan dia biasanya dikit-dikit doang. Dan ada tempat tersendirinya. Nah, buat cycle stealing ini biasanya dia di sebelum instruksi, sebelum operan, sama menghasilkan hasil gitu. Artinya cycle stealing ini cuma ada tiga gitu, tiga tempat, tiga bagian di sebelum instruksi, sebelum operan, sama sebelum hasil. Nah, ya kayaknya udah sih buat yang ketiga ini. Kita langsung lanjut ke keempat ya teman-teman. Ini sih belum ada ya teman-teman ya. Ini teori-teori doang yang bisa kalian baca sendiri di PPT ya. Jadi mungkin oh ya ini mungkin. Ini kan gambar sel memori statis kan ya. Jadi masih ingat nggak teman-teman bedanya sel memori statis sama dinamis gitu kan? Ingat nggak? Nah, aku jelasin. Dari sel memori apa sih bedanya sel memori statis sama sel memori dinamis gitu kan? Bedanya sebenarnya sederhana aja gitu. Ada hal yang paling menonjol perbedaannya gitu kan dari dua sel ini gitu kan. Dari sel memori dinamis itu perlu namanya refresh, teman-teman, buat mempertahankan data. Sedangkan pada sel memori statis tidak memerlukan hal ini gitu. Jadi selama ada listrik, dia bisa mempertahankan datanya gitu. Nggak perlu namanya refresh seperti dinamis. Jadi untuk strukturnya begini teman-teman. Dan bisa kalian baca sendiri sebenarnya di materi ataupun di jurnal-jurnal lain gitu kan ya. Bahwa nilai dari T2 ini selalu berlawanan sama yang di sampingnya gitu. Pokoknya gimana ya? Kalau nilai yang ini dia bakal selalu berlawanan sama ini. Tapi dia bakal selalu sama sama T6 gitu teman-teman. Terus juga kayak T1 dia bakal beda sama di ini. Tapi dia selalu sama dengan T5 gitu. Jadi pokoknya di sampingnya dia bakal beda, tapi yang di sininya dia bakal selalu sama gitu kan. Statusnya bakal selalu sama. Eh, maaf maaf. Tuh, enggak. Oh enggak. Ini ya. Oh iya, sorry. Jadi itu gimana bentar kita buka PPT. Nah,
Ini udah ada penjelasannya sih teman-teman. Jadi kayak, sorry tadi pernyataan aku salah bahwa kalau eh oh iya benar-benar. Kalau T1 ini dia bakal selalu berlawanan sama yang sampingnya, tapi dia selalu sama sama yang di kayak miringnya gitu teman-teman. Dia bakal selalu sama dengan T4. Terus misalnya kalau ini berlawan sama ini, dia bakal sama sama yang di sampingnya gitu. Depan tapi sampingnya gitu. Dan ini merupakan gabungan dari beberapa transistor gitu teman-teman yang bisa kalian baca sendiri gitu. Ya, overall kalian bisa baca sendiri materinya. Namun kalau kalian masih ada bingung, ntar bisa hubungin di Discord di bawah ataupun bisa WA aku aja teman-teman. Oke, kita lanjut ke kuis 5 gitu. Wah, ini kuis 5 yang yang seru-seru nih teman-teman. Banyak perhitungan gitu kan. Tapi nggak perlu takut karena insya Allah kita pasti bisa teman-teman. Jika kita mau ada kemauan, kita insya Allah bakal bisa teman-teman. Jadi nggak usah takut. Nah, tanya nih, berapa jumlah minimal bit control pada Hamming code? Jadi seperti yang kita belajar sebelumnya kan, Hamming code kan ada dua macam tuh, ada Hamming code sama paritas gitu ya teman-teman. Nah, untuk rumus Hamming code sendiri itu adalah, wait, rumusnya kan gini teman-teman. Nah, kita share PPT aja lah biar kalian sambil ngeliat juga gitu ya. Di halaman mana ya teman-teman? Nah, ini nih teman-teman. Di halaman 15. Rumusnya adalah 2K min 1 lebih besar sama dengan M plus K. Nah, ingat nggak teman-teman? Masih ingat nggak? Oke, kita tulis. Rumusnya adalah 2K min 1 lebih besar sama dengan M plus K. Di mana kita harus mengecek nih teman-teman, berapa jumlah minimal bit control yang diperlukan pada Hamming code. Jadi kita harus ngecek nih teman-teman, berapa nilai K yang memenuhi dan sesuai dengan pernyataan ini gitu teman-teman. Dan di M-nya ini kita nyatakan dengan satu gitu, M-nya satu gitu teman-teman. Jadi 2K min 1 lebih besar sama dengan satu ditambah sama K gitu ya teman-teman. Nah, kita harus coba-coba nih dari nol, dari satu, dari 2 sampai seterusnya. Mana sih yang memenuhi persamaan ini sampai benar gitu ya teman-teman. Misalnya kita K-nya sama dengan nol gitu ya teman-teman. 2 pangkat nol min satu lebih besar sama dengan satu ditambah nol. 2 pangkat min satu berapa teman-teman? Ya, 2 pangkat min satu. Ya, ini di luar lah ya teman-teman. Nggak mungkin juga karena nggak bakal lebih dari satu gitu kan. Terus misalnya 2 dengan K-nya satu ya teman-teman. Kalau K-nya satu tuh gimana gitu kan. Artinya 2 pangkat satu min satu lebih besar sama dengan satu ditambah satu. Bener nggak? 2 pangkat 0 satu lebih besar sama dengan 2. Salah dong teman-teman. Karena satu ini kurang dari kan dari 2. Jadi pernyataan ini salah. Jadi belum memenuhin. Gimana kalau K-nya sama dengan 2? Kalau K-nya 2 artinya 2 pangkat 2 min satu dikurang lebih besar sama dengan satu tambah 2. 2 pangkat satu 2.
Wait. Oh, ini kenapa salah teman-teman? Nah, 2K min 1. Oh, astagfirullah. Kita salah teman-teman. Sorry, kesalahanku. Jadi, sorry kita ulang. Jadi buat rumusnya ini gini teman-teman. Kita tulis di papan tulis saja teman-teman. Untuk rumusnya itu sendiri, itu tuh 2 pangkat K. Nah, tadi kita salah. Yang dikurangnya itu ininya teman-teman, bukan pangkatnya. Lebih besar sama dengan M plus K gitu ya teman-teman. Ketika kita coba misalnya K-nya sama dengan 1, artinya 2 pangkat 1 dikurang 1 lebih besar sama dengan 1. M kan kita nyatakan dengan 1 kan ya teman-teman sebelumnya. M-nya 1. 1 ditambah 1. 2 pangkat 1, 2 dikurang 1, 1 lebih besar sama dengan 2. Salah dong teman-teman. Kelihatan salah. Terus kita ketika K-nya sama dengan 2, itu artinya 2 pangkat 2 dikurang 1 lebih besar sama dengan 1 ditambah 2 kan teman-teman. Artinya 2 pangkat 2 4 dikurang 1 3 lebih besar sama dengan 3. Nah, berarti pernyataan ini benar kan teman-teman, bahwa 3 itu kan benar lebih besar sama dengan 3. Nah, artinya soal yang tadi K yang memenuhinya adalah K sama dengan 2 teman-teman. Nah, nilai sinyal kontrol ketika akan membaca RAM. Membaca, untuk kata kuncinya membaca. Seperti kita tahu, kan ada mana ya teman-teman gambarnya ya. Nah, gini teman-teman, ada RAS, ada CAS, ada W, ada OE gitu kan. RAS itu untuk mengirimkan sinyal, memberikan sinyal buat apakah datanya ini. RAS itu gimana ya? RAS itu dari kata nih, raw address, raw address, apa pokoknya RAS ini membuat mengirimkan bahwa di kan data itu kan terdiri dari baris dan kolom teman-teman. Ini buat mengirimkan bahwa barisnya itu valid, casnya itu kolomnya valid, WE itu write, dan OE itu buat mengirimkan sinyal buat read gitu ya teman-teman. Artinya ketika akan membaca RAM, membaca artinya kan baca artinya dia seperti yang aku bilang tadi adalah OE gitu ya teman-teman. Nah, artinya W, dan perlu diingat sinyal write sama read itu nggak bisa jalan barengan gitu teman-teman. Artinya ketika read-nya aktif, write-nya nggak bakal aktif. Nah, jadi OE-nya 1, WE-nya 0. Ketika write-nya nggak aktif, read-nya aktif gitu ya teman-teman. Nah, terus untuk soal yang ini nih, berapa sih bank memorinya pada soal gini ya teman-teman. Nah, ini kan kita bisa lihat ada 3 pilihan bank yang gitu. Nah, untuk menentukan banyaknya bank memori, kita bisa menggunakan rumus ini teman-teman. 2 dipangkatkan sama nilai bank yang terdapat di sini teman-teman. Jadi 2 pangkat 3 itu berapa teman-teman? 8. Itu aja sih teman-teman. Nah, jadi jawabannya yang E. Terus, lebar alamat jika diperlukan memori 16 MB yang dipasang pada prosesor Intel gitu ya teman-teman. Untuk menghitung ini, kita harus tahu dulu nih, eh, prosesor Intel itu berapa gitu kan. Seperti yang aku udah riset sebelumnya, prosesor Intel tuh 8 bit teman-teman. Jadi kita bisa langsung bagi teman-teman.
Kayak 16 megabyte itu kan artinya, terus saja ya, 16 megabyte bagi sama 8 bit gitu ya teman-teman. Nah, ntar, lebar alamat yang diperlukan jika memori 16 megabyte dengan prosesor Intel. Oh, yang ditanya lebar alamat gitu teman-teman. Artinya sorry gitu teman-teman. Kita harus menggunakan rumus ini teman-teman. Nah, kita tulis di sini papan tulisnya. Nah, tadi kan ditanya lebar alamat ketika jika memorinya 16 megabyte dan menggunakan prosesor Intel. Artinya, kita yang diperlukan di sini adalah kita nyari lebar alamatnya. Artinya, ketika kita mau nyari lebar alamat, kita harus menggunakan rumus kapasitas memori. Dengan kapasitas memorinya, tadi kita mendapatkan nilainya adalah 16 megabyte gitu ya teman-teman. 16 megabyte. Artinya, kita harus tahu dulu nih rumus dari kapasitas memori itu apa gitu kan. Rumus kapasitas memori itu adalah jumlah alamat dikali sama jumlah data gitu teman-teman. Banyak data banyak data bit gitu. Banyak data bit, sorry. Nanti kalian salah. Banyak data bit, banyak data, banyak data. Dengan kapasitas tadi adalah 16 megabyte ya teman-teman. 16 megabyte. Kita harus konversikan dulu nih teman-teman. 16 megabyte itu menjadi bit gitu ya. Itu tuh 2 pangkat berapa gitu kan. 16 itu adalah 2 pangkat 4 kan teman-teman. Nah, kita harus ubah nih. Mega ini berapa gitu kan. Seperti yang udah aku jelasin sebelumnya, mega itu kayak kan kilonya 2 pangkat 10, mega itu 2 pangkat 20, giga itu 2 pangkat 30, tera itu 2 pangkat 40. Artinya kita bisa tulis sini teman-teman, dikali sama 2 pangkat 20. 2 pangkat 24, berapa nih teman-teman? Kalau rumusnya gitu kan, kayak matematika gitu kan. 2 pangkat N dikali 2 pangkat M itu sama aja dengan 2 pangkat N ditambah M. Artinya kita bisa ubah jadi 2 pangkat 27 teman-teman. 27. Ini masih byte ya teman-teman. Byte. 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 Nah, kita harus ubah dulu nih. Dari byte ke bit gitu kan. Untuk lebih mudahnya, kita harus buat gini teman-teman. Kita harus bikin anak tangga teman-teman. Karena kan seperti kita tahu sebelumnya, 8 bit itu sama dengan 1 byte kan teman-teman. 1 byte. Artinya, kalau kayak gini kan kita pusing. Jujur, aku aja kalau kayak gini bakal bingung gitu. Kayak 1 byte itu kalau jadi ubah ke bit berapa gitu kan. Nah, tapi lebih mudahnya, aku bakal, ini trik aku gitu teman-teman. Kita bikin anak tangga gitu. Byte, ini bit gitu ya teman-teman. Setiap byte mau ke bit itu tuh dikali 8 teman-teman.
Ketika bit mau ke byte, itu dia dibagi sama 8, teman-teman. Nah, kayak gini kan lebih enak gitu buat ingatnya. Artinya, ketika ini kan byte mau ke bit, artinya kita tinggal kali 8 aja gitu. 8 itu kan 2 pangkat 3. Artinya, 2 pangkat, sorry, 24 dikali sama byte, 2 pangkat 24 dikali sama 2 pangkat 3, kan artinya 2 pangkat 27 kan, teman-teman. 2 pangkat 27. Kita tarik dari ke bawah, dari sini lanjut lagi sini. Artinya 2 pangkat 27 ini kapasitas memorinya yang telah kita konversikan dari 16 MB itu sama dengan jumlah alamat. Jumlah alamat itu kan rumusnya 2, ingat teman-teman sekaligus ini juga, 2 dipangkatkan sama lebar alamatnya, teman-teman. Lebar alamat. Nah, lebar alamat ini yang kita pengen cari nilainya, teman-teman. Teman-teman, dikali sama banyak datanya, seperti yang aku bilang tadi, karena kita menggunakan prosesor Intel kan, teman-teman. Artinya itu kan nilainya 8 bit, teman-teman. 8 bit itu 2 pangkat 3 kan, teman-teman. Dikali sama 2 pangkat 3 gitu. Kita masing-masing ruas dibagi sama 2 pangkat 3, artinya ini dibagi 2 pangkat 3 habis, ini dibagi 2 pangkat 3, artinya sisa 2 pangkat, ya tulis saja, jabarkan aja. 2 pangkat 3 sama dengan 2 pangkat lebar alamat gitu kan. Artinya 2 pangkat 24 sama dengan 2 dipangkatkan sama lebar alamat. Ininya coret, coret, tinggal 24 itu adalah lebar alamatnya. Gitu, teman-teman. Nah, artinya jawabannya adalah yang D gitu, teman-teman. Nah, untuk soal ini nih, kita mungkin di kuis ini bakal pilih yang mana yang enaknya ya? Yang seru gitu. Ya, misalnya inilah ya. eh Ntar kalau teman-teman ada yang pengen kalian tanyain, bisa langsung WA aku aja, oke? Nah, ditanya adalah lebar alamat nih, teman-teman. Dengan, oh kalau gini mah, kita tinggal gini aja. Seperti yang aku bilang tadi, data itu kan dari namanya gabungan dari baris dan kolom, teman-teman. Yang ininya baris, yang ininya kolom gitu ya, teman-teman. Aku lupa juga sebenarnya baris kolom yang mana, pokoknya dari baris dan kolom. Dan biasanya baris dan kolom ini harus sama gitu kan, karena dia ini matriks gitu, teman-teman. Ini gabungan dari pelajaran apa, aljabar linear. Nah, di sini kita tinggal lihat aja. Ini 2K. 2K itu kan kalau di komputer dia dibuatkan, tapi sebenarnya itu 2064 gitu kan. Barisnya 2064, kolomnya 2064 juga. Untuk lihat berapa sih banyaknya lebar alamat, kita tinggal lihat ini aja, teman-teman, dari yang sebelah sini. 2064 itu 2 pangkat berapa sih? Berapa? 2 pangkat 11, teman-teman. Bisa kalian hitung sendiri, itu tuh adalah 2 pangkat 11, teman-teman. Pangkat 11. Nah, kita ambil ininya ya, teman-teman. Ini bitnya 11, 11, ininya 11, yang ininya masuk sini, ini masuk sini 11, ini 11. Artinya datain sini, ini 11, ini 11, ini 3. 11 tambah 11, 22, ditambah 3, 25, teman-teman. Artinya lebar alamat pada soal ini adalah 25 bit gitu ya, teman-teman. Nah, oke. Aku rasa udah sih.
Kalau kamu nanya ntar bisa atau masih bingung bisa chat aku aja gitu. Biar aku insya Allah aku bakal jelasin lebih lanjut gitu. Kita lanjut ke pertemuan 6 gitu. Biar nggak terlalu lama juga videonya. Tentu kalian juga pasti bosan kan lihat video lama-lama gini kan. Aku juga capek ngomong teman-teman. Tapi nggak apa. Demi belajar kita harus tetap semangat teman-teman. Oke. Nah, kalau sini lebih ke gimana ya teman-teman? Perhitungan tentang average rotational delay gitu kan. Untuk rumusnya sendiri ini ditanya kan lebih ke hard disk teman-teman, penyimpanan di hard disk gitu kan, di HDD. Artinya untuk menghitung ini kita tinggal menggunakan rumus. Kalian bisa baca juga PPT, itu 60.000 dibagi sama 12 kan dibagi sama kecepatan rotasinya. Di mana pada soal ini kecepatan rotasinya adalah 12.000 ya teman-teman. Jadi 60.000 dibagi sama 12.000 aja gitu teman-teman. Berapa teman-teman? Ini adalah 5 kan, 5 milisecond kan. Tapi karena ditanya adalah average, artinya kita harus membagi rotational delay dengan 2 gitu teman-teman. Ini kan masih rotational delay. Nah, kenapa sih harus dibagi 2? Karena dia itu bakal melakukan pengecekan selama 2 kali teman-teman. Karena kan data itu kan di hard disk kan gimana ya? Butuh yang namanya pengecekan. Letaknya kan nggak beraturan tuh teman-teman. Jadi itu dia butuh kan tersebar. Jadi harus 2 kali teman-teman. Nah, jadi kita tinggal bagi sama 2. Jadi 2,5 milisecond. Yang ini juga sama teman-teman. Pertama ini kayak tadi juga, tapi kalian perlu ingat nih, 60.000 itu sebenarnya dari 60 second teman-teman. Yaitu dia kan detik teman-teman, tapi diubah ke milisecond gitu kan. Karena hasil yang diminta kan 60 detik gitu teman-teman, 1 menit gitu kan, dalam 1 menit, 60 second. Terus dia diubah mau ke milisecond, artinya ntar dia harus dikali dengan 1.000, jadi 60.000 teman-teman. Jadi 60.000 milisecond teman-teman. Makanya hasilnya juga ntar milisecond gitu teman-teman. Artinya kita bisa tulis sini. Kan ditanya nih teman-teman. Average rotational delay. Ini sama aja. 60.000 dibagi 10.000 itu 6. Dibagi 2 sama dengan 3 gitu teman-teman. Ya ini teori teman-teman. Kalian bisa baca sendiri di PPT. Dan ini CD DVD nih. Banyak yang aku rasa masih bingung juga. Kan CD DVD itu buat bacanya dengan mengirimkan sinar laser gitu kan teman-teman. Jadi itu semua tergantung dengan intensitas dari pantulan sinar lasernya gitu. Jadi ketika dia kan bisa lihat di sini bentuknya kan dia bakal ini nih. Kan beda-beda nih, ada yang masuk, ada yang keluar. Itu tuh bakal menunjukkan mana sih yang mana mengeluarkan bit 1, mana yang mengeluarkan bit 0. Kalau sini kan artinya dia tuh bitnya 0. Kalau yang ini bitnya 1 gitu teman-teman. Jadi di situ yang membedakannya gitu. Kalau ini nih. Untuk nah ini nih teman-teman. Ditanya berapa sih jumlah sektor yang ditempatin pada hard disk ini gitu kan. Nah, karena kalau sebelumnya kita cuma mencari rotational delay,
terus average rotational delay, itu kan hal yang biasa gitu ya teman-teman. Nah, jadi untuk mengerjakan ini, kita tinggal lihat ini aja teman-teman. Berapa sih datanya itu berapa gitu kan. Datanya itu dibaca sebanyak 1500 KB gitu ya. 1500 KB. KB. Nah, kita harus bagi dengan jumlah byte per sektornya. Jadi kayak gimana ya, kita kan data nih banyak nih. Terus kita harus tahu di satu byte, satu sektor itu ada berapa byte gitu. Jadi untuk menentukan banyaknya gitu berapa teman-teman. Jadi 512 dibagi sama 512 byte. 1500 KB. KB itu kan sekali di 2 pangkat 10 kan teman-teman. Jadi 1500 dikali 2 pangkat 10 byte. 512 itu kan 2 pangkat 9 kan teman-teman. 2 pangkat 9 ininya byte. Ini coret, byte-byte coret. 2 pangkat 10 dicoret 2 pangkat 9 dibagi gitu ya teman-teman. Mana tuh kan? Jadi tinggal 2 pangkat 10 dikurang 2 pangkat 9 tinggal dibagi tinggal 2 pangkat 1 kan. Jadi 1500 dikali 2 jawabannya adalah 3000 sektor gitu teman-teman. Ya gitu sih. Untuk selanjutnya sama sih kayaknya. Ini waktunya, artinya kalau waktu itu eh, lamanya seek time ditambah sama average rotational delay ditambah sama rotational delay tanpa yang dibagi tanpa average-nya gitu. Artinya kan 60.000 dibagi 10.000 itu kan 6 milisecond teman-teman. Terus ditambah sama kalau average-nya ini berapa gitu kan. Jadi kan rotational biasa. Jadi 6 milisecond ditambah sama yang average-nya 3 milisecond dibagi 2 ditambah sama waktu seek time-nya. Nama 3, 9, 9 tambah 5 adalah 14 gitu ya teman-teman. Banyak 14. Ya, aku kira ini udah kalian bisa baca sendiri materinya. Kalau mau tanya bisa langsung chat aku aja gitu ya. Oke, dan waktunya juga. Ini kuis 7. Oke. Tapi karena udah mau berangkat kuliah, jadi aku stop dulu ya. Ntar kita bakal lanjut lagi, teman-teman. Oke.